Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang bab yang ketiga tentang materi dan perubahannya. Kali ini kita akan membahas tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Ada 3 bagian. Ini akan kita bahas satu persatu, lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Kita menuju ke lambang unsur terlebih dahulu. Lambang unsur ini ada 3 perkembangan. Yang pertama menurut para ahli kimia pada abad pertengahan. Kemudian yang kedua menurut John Dalton, ini bapak kimia disebutnya. Kemudian yang ketiga menurut John Jacob Berzelius. Kita akan bahas satu persatu. Lambang unsur itu mengalami perkembangan, ya, bukan perubahan. Yang pertama, menurut para ahli kimia pada abad pertengahan, jadi pada awalnya dulu, unsur-unsur kimia itu dilambangkan dengan astrologi, lambang-lambang astrologi, ilmu yang memang sedang berkembang saat itu. Contoh, untuk unsur emas dilambangkan dengan lingkaran, ini matahari, ya. Kemudian ada yang dilambangkan dengan bulan, ini melambangkan unsur perak. Kemudian ada lagi air raksa, ini unsur astrologi apa ibu kurang paham. Kemudian tembaga juga, kemudian ini ada besi, kemudian ada timbal, kemudian ada di sini lagi seng, dan ini adalah lambang-lambang unsur kimia. Kemudian pada saat itu penamaan lambang unsur seperti ini kurang efektif. Kenapa? Karena terlalu banyak kita harus menghafal. Jadi menghafal lambang unsurnya juga, menghafal unsurnya, kemudian menghafal lambangnya juga. Kemudian diantaranya lagi banyak ditemukan unsur-unsur baru yang harus diberi lambang. Nanti mau diberi lambang astrologi apalagi unsur-unsur kimia tersebut. Nah, makanya ini kemudian diganti oleh John Dalton. Nah, menurut John Dalton, pada awalnya beliau membuat lambang unsur itu dengan menggunakan lingkaran sebagai dasarnya. Jadi masih menggunakan lambang, tetapi di sini beliau bedanya adalah dasarnya lingkaran. Contoh, lingkaran bulat seperti ini untuk melambangkan oksigen, kemudian bulat lagi di tengahnya ada titik hitam, ini untuk hidrogen, kemudian juga ada lagi ini untuk nitrogen, kemudian semua lambang oleh Dalton itu diberi unsurnya itu menggunakan lingkaran sebagai dasarnya. Tapi kemudian beliau sendiri berpikir bahwa lambang seperti ini menjadi kurang praktis ketika nanti digunakan untuk melambangkan suatu senyawa. Kemudian pada akhirnya lambang yang digunakan sampai saat ini adalah lambang unsur menurut John Jacob Berzelius. Nah, menurut beliau, setiap unsur itu diberi lambang satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latin unsur tersebut. Dan lambang unsur itu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian, apabila unsur memiliki huruf awal sama, maka dibedakan dengan menambahkan satu huruf lain dengan huruf kecil. Nah, kalau bisa kita simpulkan dari lambang unsur menurut John Jacob Berzelius, yaitu yang pertama, menamakan lambang unsur itu berdasarkan nama Latinnya. Jadi bukan nama bahasa Inggrisnya, bukan bahasa Indonesianya, tetapi nama Latin unsur tersebut. Kemudian yang kedua, yang digunakan sebagai lambang unsur adalah huruf awalnya, ya, huruf awal dari nama unsur tersebut. Kemudian dilambangkan dengan satu huruf kapital. Jadi satu unsur, satu huruf kapital. Makanya ini bisa digunakan sebagai menandai apakah itu unsur, apa itu senyawa, yaitu dengan menghitung atau melihat jumlah huruf kapitalnya. Kemudian apabila nama unsur sama huruf pertamanya, maka lambangnya itu ditambahi dengan satu huruf lain dari nama unsur tersebut. Nah, kita lihat contohnya di sini. Yang pertama nitrogen. Nitrogen itu huruf awalnya N, maka nitrogen diberi lambang dengan N kapital. Ya, kemudian yang kedua, ada lambang unsur namanya neon. Huruf pertamanya sama dengan nitrogen, yaitu N juga. Karena lambang N sudah digunakan untuk menamai nitrogen, maka neon dilambangkan dengan Ne.
Yang keduanya adalah huruf E, ini adalah huruf yang ada pada unsur neon juga, pada nama neon, tetapi E-nya ini kita lihat dengan ditulisnya dengan huruf kecil, jadi huruf kapitalnya tetap 1. Kemudian ada lagi unsur besi. Nah, besi ini kira-kira dilambangkan dengan B atau BE? Tidak. Besi itu dilambangkan dengan Fe. Kenapa Fe? Karena tadi aturan yang pertama bahwa lambang unsur itu menggunakan bahasa atau nama latinnya. Nama latin dari besi adalah ferrum. Maka besi itu dilambangkan dengan Fe. Kalau tadi nitrogen dan neon kebetulan bahasa latin dengan bahasa Indonesianya sama. Kemudian ada lagi unsur-unsur yang dilambangkan dengan 3 huruf, contohnya ununbium, UUB. Nah, untuk unsur yang dilambangkan dengan 3 huruf ini khusus untuk unsur-unsur yang buatan atau dibuat di laboratorium kimia, bukan alami berada di alam. Itu tentang lambang unsur. Sekarang kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu rumus kimia. Rumus kimia pengertiannya adalah rumus kimia itu menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun zat itu. Jadi rumus kimia itu suatu unsur kimia, suatu nama atau suatu zat itu terdiri dari unsur apa aja dia dibangun. Maka rumus kimia itu menyatakan atomnya itu, jenis atomnya dan berapa jumlah atomnya. Itu kemudian contoh, air. Kita mengenal nama benda yaitu air, maka air itu rumus kimianya sudah kita familiar juga yaitu H2O. H2O ini disebutnya rumus kimia. Ini menyatakan bahwa air itu terdiri dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Hidrogennya 2, oksigennya 1. Itu menyatakan jumlah dan jenis unsurnya. Kemudian kita juga mengenal yang namanya garam dapur, itu rumus kimianya adalah NaCl, natrium klorida. Natriumnya 1, kloridanya 1, NaCl. Ini disebut rumus kimia dari garam. Kemudian rumus kimia itu terbagi menjadi 2, ada yang disebut rumus molekul, ada yang disebut rumus empiris. Kita bahas satu persatu. Rumus empiris dulu. Rumus empiris ini adalah menyatakan perbandingan paling sederhana. Rumus molekul dulu ya, jangan ke rumus empiris dulu. Rumus molekul itu adalah rumus molekul itu menyatakan jenis dan jumlah atom dalam setiap molekul zat itu. Artinya ini menyatakan keadaan yang sebenarnya. Ya, keadaan rumus molekul yang sebenarnya dari suatu unsur. Contoh, air tadi. Air itu terdiri dari 1 oksigen, kemudian mengikat dengan 2 hidrogen. Maka rumus molekul dari air adalah H2O. H-nya 2, O-nya 1. Ya, kalau unsur itu 1, dia tidak ditulis angkanya. Ini O itu 1, berarti dia tidak usah ditulis angka 1. Ini disebut rumus molekul. Contoh selanjutnya, etuna. Etuna itu, gambarnya seperti ini. Ada H2, ada C2. Berarti etuna itu rumus molekulnya ditulis C-nya 2, H-nya 2. Ini rumus molekul. Tambah satu lagi. Benzena. Benzena itu seperti ini gambarnya. Jadi di sini ada C jumlahnya 6, kemudian ada H jumlahnya 6 juga. Maka rumus molekul dari benzena adalah C6H6. Ya. Ini rumus molekul. Kemudian kita bandingkan dengan rumus empiris. Nah, rumus empiris adalah rumus perbandingan menyatakan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom-atom dalam senyawa yang bersangkutan. Jadi rumus empiris itu menyatakan perbandingan paling sederhananya. Jadi bukan menyatakan keadaannya sebenarnya, tetapi paling sederhana. Kita lihat. Air.
Air itu tadi sudah kita tahu rumus molekulnya adalah H2O. Kemudian H ini sudah paling sederhana. Jadi tidak bisa lagi dibagi, artinya namanya sederhana itu kita identiknya dengan bahasa matematik ya. Kalau paling sederhana berarti dia sudah tidak bisa dibagi lagi. Sekarang ini satu, O itu satu, ini sudah paling sederhana, dia tidak bisa lagi disederhanakan, maka rumus empiris dari H2O adalah H2O juga, karena ini sudah paling sederhana. Kita bandingkan dengan etuna. Etuna tadi kita sudah tahu bahwa C-nya 2, H-nya 2. Etuna itu rumus empiris, rumus molekulnya C2H2. Apakah bisa disederhanakan lagi? Bisa. 2 itu masih bisa disederhanakan. Nah, maka rumus empiris dari etuna adalah CH. Jadi sama-sama dibagi 2. Tuh, lebih paham sekarang ya perbedaan antara rumus empiris dengan rumus molekul. Satu lagi, benzena. Benzena itu tadi rumus molekulnya C6H6. C-nya 6, H-nya 6. Bisa disederhanakan? Bisa, sama-sama dibagi dengan 6. Maka rumus empiris dari benzena adalah CH. Nah, ini sama. Etuna dengan benzena, rumus empirisnya sama. Yang membedakan adalah rumus molekulnya. Kemudian, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara merubah antara rumus molekul menuju rumus empiris, atau bagaimana caranya kita menentukan rumus empiris jika diketahui rumus molekul suatu senyawa. Contoh misalkan di sini air. Air itu rumus kimianya H2O, berarti di sini kita bisa tahu H-nya ada 2, O-nya ada 1. Maka untuk menyederhanakannya, di sini karena sudah paling sederhana, maka rumus empirisnya H2O tetap H2O. Sekarang kalau etena, etena itu rumus kimianya C2H4. Berarti C-nya jumlahnya ada 2, H itu jumlahnya ada 4. Kita sederhanakan rumus empirisnya, berarti kita menyederhanakan 2 dan 4 ini sama-sama bisa dibagi dengan 2. Maka rumus empiris dari etena adalah CH2. Sama-sama dibagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi CH2. Rumus empirisnya. Kemudian sekarang glukosa. Glukosa itu rumus kimianya C6H12O6, rumus molekulnya. Berarti di sini kita bisa lihat C-nya ada 6, H-nya ada 12, maaf Ibu salah menulis ya. H-nya ada 12, O-nya ada 6. Maka rumus paling sederhana atau rumus empirisnya ini bisa kita bagi dengan 6. C 6, 6 dibagi 6, 1, H-nya 12 dibagi 6, 2, O-nya 6 dibagi 6, 1. Jadi rumus glukosa, rumus empirisnya CH2O. Ya. Nah, sekarang kebalikannya. Bagaimana kita menentukan rumus molekul dari rumus empiris yang sudah kita ketahui? Contoh misalkan, Ibu mempunyai rumus empiris CH2O. Kemudian di sini kita sudah tahu salah satunya misalkan C-nya 6. Maka berapa H-nya, berapa O-nya? Kalau C-nya itu 6 berarti dikalikan 6. Ya, maka semuanya ini dikalikan 6. C-nya 6 dikalikan 6, H-nya 2 dikalikan 6, 12, O-nya 1 dikalikan 6, jadi 6. Maka rumus molekulnya menjadi C6H12O6. Nah, kemudian sekarang bagaimana caranya kita menghitung jumlah atom? Ketika H2O. H2O itu H-nya ada 2, O-nya ada 1. Jadi, untuk menghitung jumlah atom pada H2O, di sini kita lihat H2O itu gambarnya seperti ini. Jadi ada 1 unsur O dengan 2 unsur H. Nah, maka kalau kita menghitung jumlah atom dari unsur H2O, kita lihat angkanya di sini. Kalau H2 berarti H-nya jumlahnya ada 2.
Kalau O tanpa angka berarti jumlahnya 1 ya. Contoh lagi, kalau misalkan ada lagi 2H2O, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini. Ada H2O, jumlahnya ada 2H2O. Jadi sama satu orang dengan 2 orang. 2 orang itu berarti kan orangnya ada 2. Nah ini 2H2O berarti H2O-nya ada 2. Artinya berarti seperti ini. Kalau kita menghitung jumlah atomnya, maka kita mengalihkan semuanya dengan 2. Karena di sini kita lihat O-nya berarti jadi ada 2, H-nya jadi ada 4. 2 dikalikan 2 berarti 4. Itu cara menghitung jumlah atom. Sekarang, kalau H2O-nya ada 3, sama. Berarti kita menghitung H2O-nya itu sebanyak 3 kali. O-nya ada 3 kali, O-nya 1 dikalikan 3, berarti O-nya ada 3. H-nya 2 dikalikan ada 3 kali, berarti H-nya ada 6. Ya. Itu sekarang kita ini yang agak rumit ya, menghitung jumlah atom pada CaOH 2 kali. Nah, sekarang kita lihat di sini CaOH itu lambangnya di sini digambarkan agar kita lebih paham. Ada di tengah ini namanya Ca, kemudian berikatan dengan O, yang merah ini O, yang merah ini O, kemudian ada H, ada H. Nah, artinya ini ketika ada di dalam kurung, ini kan OH, kemudian di kurung ada angka 2, artinya yang di dalam kurung O dan H jumlahnya ada 2 kali. Nah, kalau digambarkan seperti ini, O dan H, O dan H. Jadi O dan H-nya itu ada 2 kali. Nah, sedangkan Ca-nya ini tetap 1. Nah, kemudian kalau di sini disebutkan 2CaOH 2 kali, artinya kita punya punya rumus kimia CaOH-nya ada 2 kali. Berarti ada 1 CaOH, 1 CaOH. Maka ketika kita menghitung jumlah atomnya, kita harus mengalihkan ke belakang, mengalihkan ke depan, gitu ya. Misalkan ini Ca itu di belakang Ca tidak ada angka, berarti Ca-nya ada 1. Kemudian 1 di depannya ada angka 2, maka Ca-nya kita kalikan 2. Berarti Ca-nya ada 2. Kita lihat gambarnya di sini. Ca itu yang abu-abu. Abu-abu kan jumlahnya ada 2. Kemudian O tadi. O itu ada di dalam kurung, kemudian di luar kurungnya ada angka 2, berarti O-nya dikalikan 2. 1 dikali 2, jadi 2. Di depan ada angka lagi 2. 2 kali 2, jadi 4. Berarti O-nya ada 4. Kita lihat di sini gambarnya, O itu yang merah. 1, 2, 3, 4. Betul 4. Ya. 1 molekul CaOH ada 2O, 1 molekul CaOH ada 2O. Berarti kalau 2 molekul CaOH, O-nya ada 4. Ya. Nah, maka kita bisa tahu bahwa kemudian H-nya satu lagi. H-nya di dalam kurung tidak ada angka, di luar kurung ada angka, berarti H-nya dikalikan 2. Kemudian di depan ada angka lagi, dikalikan 2 lagi, berarti O-nya jumlahnya ada 4. Berarti kalau 2 molekul COH artinya berarti Ca-nya ada 2 yang abu, O-nya ada 4 yang merah, H-nya ada 4 juga yang putih. Itu cara menghitung jumlah atom. Jadi untuk menghitung jumlah atom itu sama seperti kita menghitung atau melipat gandakan, misal satu orang manusia itu punya 2 mata. Berarti kalau 2 orang manusia ada berapa mata? Ada 4 mata. Kemudian jari. Satu orang itu punya 20 jari. Kalau orangnya 2, berarti ada berapa jari? Tinggal dikalikan 2. 20 dikalikan 2. Gitu ya, sama. Jadi ketika dalam suatu molekul ada 2 kali H-nya, kalau molekulnya ada 2, berarti dikali 2 kali lipatnya. Seperti itu. Ya.
itu untuk penulisan jumlah atom. Berarti pembahasan tentang rumus kimia, lambda unsur dan rumus kimia sudah selesai. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.